surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah bukan melihat berapa banyak amal ibadah kita, tidak, bukan berapa banyak. Karena Rasulullah bersabda, ada orang salat 60 tahun, selama 60 tahun Allah belum terima salatnya. Tapi amalan yang terbaik, bisa jadi salat duha itu yang jaminkan kita masuk surga. Sahabat Nabi Bilal ibn Rabah, yang begitu ceritanya luar biasa. Karena waktu kita terbatas, yang penting ceritanya sangat luar biasa, enggak terbatas. Sampai subuh tidak apa-apa. Boleh kita di sini sampai subuh? Mohon dikuncikan pintu supaya tidak ada yang kabur. Katanya boleh tapi kabur. Bilal ibn Rabah ini luar biasa, ibadahnya, taatnya, sabar atas siksa orang Quraisy, luar biasa. Tapi bagaimana beliau masuk surga? Kata Rasulullah, Bilal ini masuk surga karena salat sunnah wudu. Dia salat sunnah wudu. Setiap kali dia wudu harus salat, niatkan sunnah wudu, masuk surga. Ada orang di antara sahabat yang masuk surga karena kurma yang dia sedekahkan. Ada orang sahabat Nabi masuk surga bahkan belum pernah salat sama sekali, belum pernah puasa sama sekali, belum pernah sedekah sama sekali. Bagaimana caranya gitu masuk surga? Masuk Islam, langsung ikut perang, meninggal syahid, masuk surga. Tapi ada di antara sahabat yang apa itu? Supaya kita tahu sahabat. Kalau kita bilang sahabat, siapa itu yang dapatkan gelar sahabat? Siapa? Yang bertemu dengan Nabi, kemudian apa? Selalu bersama Nabi. Selalu bersama Abu Talib, bersama Nabi. Abu Talib paman Rasul, bersama Nabi selalu, dan dia melihat Nabi. Apakah Abu Talib sahabat? Terus bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, bertaat kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan taat. Kata sebagian ulama, kalau dia menjadi sahabat kemudian dia murtad setelah Rasulullah meninggal, kemudian masuk Islam lagi, sudah hilang gelar sahabat. Karena sudah tak ketemu dengan Nabi, Rasul sudah meninggal, dia murtad, sudah hilang gelarnya. Masuk lagi Islam, belum bertemu dengan Nabi, setelah masuk Islam baru, makanya tidak menjadi sahabat. Jadi itu sahabat. Ada di antara sahabat orang yang ibadahnya luar biasa, bahkan ikut perang, meninggal syahid, dan kata sahabat yang lain, hani'an lahu, orang ini selamat, dia sudah masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Kalian tidak tahu, bisa jadi dia ikut campur dengan urusan orang lain. Mulutnya selalu ngomongin itu, ngomongin itu di sini, di sana, di situ, ikut campur ghibah orang, hasad. Bisa jadi walaupun sahabat, walaupun meninggal syahid, bisa jadi tidak masuk surga langsung gara-gara dosa ini. Jadi kita lihat, oh amal banyak ini, kok dia pasti masuk surga? Belum tentu. Masa ini orang yang berzina, kata sahabat, berzina, makanannya, minumannya, rumahnya, pakaiannya, semua hasil zina. Di mata manusia itu ahli neraka, dosa besar, tidak salat, tidak ibadah, ahli neraka, mata manusia. Kata Rasulullah SAW, dia melakukan satu kebaikan, kasih anjing minum air. Kata Rasulullah,
Allah ampuni segala dosanya, dan Allah memberikan rahmatnya dan jaminkan masuk surga. Jadi kita tidak tahu amalan yang mana yang masukkan kita dalam surga. Bisa jadi 2 rakaat duha. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah 3 hari setiap bulan. Puasalah 3 hari setiap bulan, maupun al-ayyamul bid 13, 14, 15 Hijriah, atau mau saya tidak bisa berturut-turut Syekh. Boleh puasa hari pertama di awal bulan, hari kedua di tengah bulan, hari ketiga di akhir bulan. Termasuk orang yang puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa Rasulullah milih puasa? Puasa hanya satu ibadah yang Allah simpankan pahalanya, Allah rahasiakan pahalanya. Salah satu pintu surga, pintu puasa. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah menjauhkan dia dari neraka Jahannam 70 tahun. Apalagi yang puasa 3 hari setiap bulan, luar biasa. Jadi wasiatnya luar biasa, walaupun mudah tapi luar biasa. Yang ketiga, dan ini yang paling mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat witir. Kapan? Sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Apa itu witir? Ganjil. Mulai dengan angka 1. Jadi boleh salat 1 rakaat saja, atau terserah mau salat 1, 3, 5, 7, 11, minimal 1. Kapan kita salat witir? Sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Banyak orang bilang, insyaAllah nanti saya mau bangun jam 3, mau salat witir. Ternyata bangun jam 7 setelah matahari terbit. Makanya salatlah witir sebelum tidur. Dan salah satu alasan, amalan yang terakhir yang dicatat oleh malaikat di buku kita adalah salat, amal salih. Beruntung orang ini, husnul khatimah. Waalaikumsalam. Husnul khatimah, kalau amalan terakhir yang dicatat adalah salat, luar biasa. Makanya kita menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi 3 wasiat? Yang pertama salat duha, yang kedua puasa 3 hari setiap bulan, yang ketiga salat witir sebelum tidur. Terus kalau nanti saya bangun jam 3, boleh salat witir lagi? Enggak boleh. Enggak boleh ganjil, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah. Tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Tapi yang boleh kita salat genap. Ganjil sudah sekali, genap bebas. Nanti bangun malam salat 2. Salat begitu. Tapi sebelum tidur salat 1 rakaat, lebih aman lah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bertaat kepada Allah, yang menjaga wasiat Rasulullah, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ta'lim, di taman-taman surga Allah di dunia. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Kenapa taman-taman surga Allah di dunia? Karena orang yang memuliakan Allah, Allah memuliakan. Orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepadanya. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, Allah berzikir kepadanya. Orang yang selalu bersama Allah, Allah selalu bersamanya. Saat kita butuh, saat kita minta tolong, langsung dibantu oleh Allah, karena kita selalu bersama Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di taman-taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan insyaallah
ceramah yang singkat, bermanfaat bagi kita. Karena saya lihat Masya Allah ada yang sudah mulai ngantuk tidur. Assalamualaikum. Jadi kita mendapatkan ilmu yang sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Itu intinya majlis ilmu. Kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad dan kita tahu apa yang kita mendapatkan kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita mendapatkan kalau ikut wasiat Rasul, dan apa kita mendapatkan nanti di hari kiamat. Itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah Bapak Ibu sekalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan urusannya, dimudahkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan diampuni, dirahmati, dan dihapuskan, bahkan digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebentar kita investasi akhirat, dalam saham akhirat, yang punya kelebihan rezeki atau yang ingin rezekinya berlimpah, mau rezekinya bertambah, mau rezekinya berkah. Bagaimana caranya? Surah At-Talaq ayat 6. Yang merasa hidupnya sempit, rezekinya sempit, kata Allah, "Falyunfiq mimma ataahu Allah." Berinfaklah dari apa yang diberikan oleh Allah. Rezeki apa saja, apa walaupun sedikit. Itu mudah-mudahan insya-Allah membawa keberkahan bagi kita. Karena sedekah itu sebenarnya itulah yang menolong kita, itulah yang memberkahi kehidupan kita. Bahkan kita nanti di hari kiamat, saat matahari sejengkal atas kepala manusia, payung kita, kata Rasulullah, sedekah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Semua orang di bawah naungan sedekahnya. Kalau sedekahnya banyak, oh Masya Allah, payungnya besar. Kalau sedekahnya 2.000, payungnya kecil. Jadi bermanalah sedekah. Jangan kita termasuk orang di surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Setelah datang malaikatul maut, dia sudah merasa mau mati, dia bilang, "Ya Allah, mundurlah waktu saya sedikit, 1 menit saja." Kenapa? Aku ingin bersedekah. Jangan asal nanti. Dari sekarang kita sisahkan sedikit dari harta kita, dan Allah jaminkan di surah Al-Baqarah ayat 261, Allah akan gantikan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Itu minimal juga, tidak ada batasannya. Kalau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, berkali lipat bisa juga. Bisnis kita sama Allah, kasih modal, akan dikembalikan berkali lipat. Luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Syekh Anas Saleh Jaber. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda, jangan beranjak dulu dari tempat duduk kita. Bahwasanya nanti ditutup dulu dengan doa. Sebelum ditutup dengan doa oleh Syekh, kami terlebih dahulu ada program Yayasan Ta'awil Al-Quran ini selama 5 bulan kurang lebih berdiri, mempunyai dari perwakilan kita di Sumatera Barat. Kita punya program yaitu bagaimana punya 1 juta wakaf Al-Quran dan pembangunan rumah tahfiz. Kita ada pembangunan rumah tahfiz di Riau, di Kota Dumai, dan di Pariaman. Yang insya Allah Pariaman ini sudah ada lahannya. Insya Allah kita akan mensisikan di Pariaman ini untuk pembangunan rumah tahfiz juga. Maka ya Bunda, dukung program kita. Nanti ada kenangan dari Syekh Anas Saleh Jaber memberikan buku, yaitu dari almarhum Syekh Jaber, amalan ringan
paling menakjubkan, yang mana nantinya ini bagi ayah bunda yang artinya terpanggil mempersamai dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada tim kami persilakan untuk melihat video daripada perjalanan Ta'awil Al-Quran. Buat abang kakak yang tidak sekolahnya, ada salah satu ekspresi terbaik di akhirat nanti, yaitu kita menyedekahkan, ya, menginfakkan harta terbaik kita untuk sebuah lembaga Quran, masjid, apapun itu yang di dalamnya orang berjuang menghafal Quran. Kalau kita mau dapat pahala itu, maka sisihkanlah sebagian besar harta yang kita punya. Kemana? Yayasan Ta'awul Al-Quran. Di bawah ada nomor rekeningnya, ada nomor teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Al-Asyadi. Mari kita ramaikan majlis ilmunya, mari kita bantu dan berjuang dan program pembangunan rumah tahfiz Baitul Quran Madani yang di Kota Dumai. Insyaallah wakaf yang kita berikan akan jadi penolong kita di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, itulah daripada video perjalanan kita kurang lebih 5 bulan. Maka kami tentulah anak-anak muda ini tidak bisa bekerja sendiri, bagaimana kita bersama-sama berjuang. Maka di momen majlis ilmu ini para malaikat hadir di tengah-tengah kita. Maka ayah bunda berniatlah untuk menolong agama Allah, karena kita lihat anak-anak kita yang di pedalaman mereka mengaji tapi kadang Al-Quran mereka jelek. Disitulah kami temui bagaimana kami ingin bersedekah Al-Quran itu lewat daripada ayunan tangan ayah bunda. Kemudian untuk pembangunan rumah tahfiz, maka ayah bunda niatkanlah di dalam masjid ini, niatkan untuk orang tua kita, niatkan untuk anak-anak kita, niatkan untuk orang tua kita yang telah tiada. Mereka dulu membesarkan kita, mereka membahagiakan kita. Di tengah majlis ilmu inilah malaikat hadir di tengah kita ini. Niatkan ke orang tua kita. Saat datang kepada Rasulullah, Ummi martat, ibuku meninggal. Apa tasaddaqu anha? Apakah sedekahku sampai wahai Rasulullah untuk ibuku? Apa jawab Rasulullah? Tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Sesungguhnya sedekahmu itu sampai ke ibumu. Begitulah ayah bunda, niatkan untuk daripada hajat kita. Nanti ayah bunda yang berniat itu kita berikan kenangan buku, yaitu dari almarhum Saleh Jaber yang langsung diberikan oleh Syekh Anas Saleh Jaber. Kita tidak memperjualbeli buku di dalam masjid, tidak boleh. Ini bagi ayah bunda yang berniat. Nanti silakan angkat tangannya, ada tim kita mencatat namanya dan nomor HP-nya dan memberi nomor rekening. Kapan ayah bunda punya rezeki bisa ditunaikan. Tidak bisa hari ini, besok, lusa, minggu depan. Tidak bisa minggu depan, bulan depan boleh. Ini hanya bersakat mengajak, berniat dalam membantu agama Allah, mengajak dalam kebaikan.
Maka ya bunda, kita berikan nanti itu sertifikat juga yang langsung sudah ditandatangan oleh Syekh Anas Saleh Jaber.